Halo gengs, gue Imam dan hari ini kita bakalan lanjutin lagi buat proyekan si Ninja ini. Udah lumayan lama gue nggak buat video tentang proyekan si motor ini. Dan hari ini kita bakalan lanjutin lagi dan masih di area kokpit. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini gue udah copotin untuk speedometernya karena kita bakalan pasang tachometer TZ50. Buat yang belum tahu, TZ50 itu adalah motor keluaran Yamaha yang pastinya 2 tak. Tapi cc-nya kecil, itu cuma 50 cc, keluaran tahun 90 ya. Jadi kita bakalan pasang takonya biar motornya itu lebih old school dan racingnya dapat. Dan seperti biasa, sebelum kita lakukan pemasangan, kita lihat dulu barangnya seperti apa. Nah, untuk tachometernya itu seperti ini untuk TZ50 dan yang ini adalah bawaan Ninja. Jadi sebenarnya si TZ50 ini tuh komplit ya dengan speedometernya. Tapi karena ini barang second, motornya keluaran lama, kita dapat copotan, adanya cuma bagian RPM-nya aja. Dan untuk di sisi kanan di sini ada indikator, tapi ini cuma lampu ya. Dia untuk sein, ada oli, ada netral dan temperatur. Sedangkan untuk Ninja di bagian sisi kanannya itu untuk temperaturnya dia udah analog. Nah, kenapa sih Bang pilih tachometer motor yang lebih tua kebanding Ninja? Karena menurut gua untuk desain dari si TZ50 ini tuh lebih racing aja ya, karena di bagian ini dia cuma pakai foam gitu. Sementara si Ninja ini dia pakai cover plastik. Nah, karena ini juga lebih modern ya, jadi keluarannya pakai cover plastik seperti ini. Tapi gue lebih senang dengan desain yang cuma pakai busa seperti ini, mirip ala-ala GP gitu. Terus untuk indikatornya ini bakalan aktif semua karena cuma lampu. Kita tinggal sesuaiin aja untuk kabel-kabelnya yang sama dengan bawaan motor Ninja ini. Dan untuk RPM dia juga masih pakai kabel ya. Jadi bukan elektrik, beda dengan yang bawahan HRC itu elektrik semua. Jadi ini pemasangannya lebih mudah. Nah, untuk kondisi barangnya sendiri ini ya lumayan mulus lah, walaupun nggak mulus-mulus banget karena barang copotan. Seperti di sini ada dent kecil, terus di sini ada baret-baret tipis yang menurut gua sih masih wajar-wajar aja karena ini adalah barang second yang umurnya itu udah lumayan tua. Tapi semua sensor-sensor ini, indikator dan RPM-nya masih berfungsi normal, itu aja sih. Untuk ubahan ke Ninja ini tuh paling ditambahin bracket ini aja sih, bracket aluminium. Ini tuh buat sendiri di rumah, dibantuin temen gua. Nggak ada sih, paling kabel-kabelnya aja disesuaiin, disamain aja warnanya sama bawaan Ninja ini. Karena ini tuh indikatornya cuma lampu, jadi gampang banget. Oke, jadi mungkin untuk penjelasannya segitu aja untuk si TZ50 ini karena nggak banyak juga yang bisa kita bahas. So, kita bakal lanjutin lagi untuk proses pemasangan. Setelah terpasang, hasilnya kurang lebih seperti ini untuk si tachometer TZ50. Gimana menurut kalian? Apakah cocok dengan proyekan motor kita kali ini? Boleh komen di bawah. Kalau gue pribadi, gue suka banget untuk si TZ ini karena dia itu minimalis dan racing look parah. Apalagi ini tuh barang tua, jadi old schoolnya tuh dapat banget. Gue suka karena cuma ada RPM dan beberapa indikator di sebelah kanan. Ya walaupun bawaannya itu ada kilometer ya, harusnya di sebelah kiri. Tapi gue udah puas banget karena bisa pakai RPM TZ di proyekan motor ini. Terus kita bakalan lihat dulu dari beberapa angle untuk si tachometer TZ ini. Dari sebelah kiri kurang lebih seperti ini.
Dan untuk posisi riding ya, ini paling penting. Nah, jadi ketika riding kurang lebih ya seperti inilah untuk looksnya dari atas. Dan ketika speeding nunduk-nunduk gitu ya, looksnya ya kurang lebih seperti ini. Sumpah ini gue suka banget desainnya. Dia tuh punya ciri khas tersendiri gitu untuk si tachometer T-setnya. Cuma mungkin untuk sebagian orang ini tuh banyak kekurangan ya, apalagi nggak ada kilometer. Tapi gue udah nggak nganggap itu sebagai kekurangan karena udah cukup puas dengan RPM-nya. Dan di bagian depan, nah untuk di bagian depan sendiri ini tuh menurut gue kurang banget ya. Nah untuk sisi depan tuh seperti ini, dia kayak kecil banget gitu. Jadi apalagi gue pakai windshield clear gitu, jadi semua di bagian sini tuh terlihat kopong karena nggak ada yang ngisi. Tapi mungkin kalau udah pasang plat nomor di bagian depan ini jadi bisa ketutup sedikit untuk di bagian yang kosong ini. Terus untuk beberapa indikatornya ini normal semua. Kita nyalain dulu. Itu ada sensor oli, ada netral, dan ini seinnya kiri kanan ya berfungsi. Dan ada sensor temperatur, itu gua ganti jadi sensor gigi top. Jadi kalau gigi top, gigi 6 itu dia bakalan nyala. Terus untuk oli dan netralnya kalau masukin gigi dia bakalan mati. Untuk lampu utamanya, nah di bagian RPM nya itu dia warna orange ya. Jadi kalau di bawah riding malam itu looksnya keren banget ya karena warna orange gitu. Kita coba matiin lampu dulu. Nah kurang lebih seperti ini biar lebih jelas ya kalau malam hari untuk si tachometer T-setnya. Ya untuk tachometer T-setnya itu aja sih, nggak ada kelebihan yang spesial, hanya sekedar penampilan aja. Karena nggak ada fitur-fitur tambahan seperti tachometer atau speedometer digital. Ini barang tua juga, gue cuma ngincer looks ala-ala GP nya aja. Tapi setelah ini rasanya kurang lengkap aja kalau kita nggak bawa riding. Soalnya mungkin kalian penasaran gimana sih looksnya kalau malam hari. Jadi langsung aja kita bawa jalan si motor ini. Oke, jadi sekarang kita bakalan bawa riding motornya. Jadi kurang lebih looksnya di malam hari itu seperti ini untuk tachometer T-setnya. Jadi ya kalau posisi netral kayak gini ya, untuk lampu oli dan lampu netral nyala dan RPM-nya warna orange. Untuk di bagian RPM itu kalau idle kayak gini dia agak getar gitu ya untuk jarumnya, tapi kalau di bawah jalan dia udah normal. Terus untuk sein, nah kita coba dulu semua. Oke, semua normal. Bismillah. Jarumnya sih ini udah kalau ditahan RPM udah enak ya, nggak getar-getar apa lagi. Nah problemnya ini nih, aki gua tuh soak. Jadi kadang kalau beberapa meter jalan itu lampu tachometernya jadi agak redup. Tapi nggak ada masalah sih, yang lain nggak ada yang koslet, aman. Dari speedo standarnya udah kayak gitu, soalnya akinya udah tekor. Yang penting semuanya berjalan normal aja sih di tachometer. Kita coba masukin gigi top. Nah jadi kalau gigi 6 itu yang nyala adalah lampu temperaturnya, karena di bawah Ninja kan pakai analog, jadi di sini gua ganti. Yang lain normal. Kita lihat dari dekat dulu. Semoga terlihat jelas ya. Nah ini dalam kondisi nyala lagi nih si tacho T-setnya. Kalau nggak nyala ntar redup lagi nih.
si takonya nyala lagi cuy. Nggak tahu kenapa si aki ini tuh sering banget kayak gitu. Ini mati lagi coy, udah beneran soak ya. Sorry banget lah karena udah dibawa malam dan looksnya mungkin kurang jelas ya, tapi nggak apa-apa, nanti next kita bawa riding lagi sore hari, pagi hari, biar lebih jelas untuk looks dari T-setnya. Jadi dari dulu tuh gue emang udah suka dengan takometer yang old school seperti ini ya, walaupun terkadang speedo digital tuh enak juga ya dilihatnya, tapi harganya lumayan ya kalau kalau apa yang digital. Kita pakai yang old school aja yang sesuai budget, tapi apa looksnya masih dapat untuk racingnya ya. Mungkin segini dulu untuk road reviewnya untuk si takometer TZ ini, soalnya nggak banyak yang bisa kita bahas, paling hanya penampilannya aja. Gimana menurut kalian, apakah worth it untuk pasang tako yang udah tua banget di motor Ninja seperti ini atau enggak? Atau kalian lebih prefer pakai speedometer digital? Boleh komen di bawah. Soalnya ini nggak ada fitur, cuma ada RPM aja dan beberapa indikator. So thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, boleh kasih like dan subscribe nya. Thank you yang udah nonton.